Pilih mana? Antara galbay pinjol atau mengurus utang pinjol? Dalam beberapa menit ke depan, gue bakal jelasin kenapa pentingnya galbay pinjol di tahun 2025 untuk mengurangi kemiskinan, menyelamatkan ekonomi, dan mengubah masa depan kalian. Yuk, kita masuk. Perkenalkan, nama gue Singgih B. Maulana. Gue lahir di tanggal 12 Desember tahun 1998. Umur gue sekarang udah 26 tahun. Dan gue udah galbay di beberapa aplikasi pinjol. Di Ipoji, gue punya hutang 15 juta. Di GoPayLater, gue punya hutang 16 juta. Di SpyLater, gue punya hutang 17 juta. Di Pinjam Duit, gue punya hutang 25 juta. Di Kredit Pintar, gue punya hutang 26 juta. Di Ada Modal, gue punya hutang 38 juta. Di Akulaku, gue punya hutang 52 juta. Di GoPay Pinjam, gue punya hutang 41 juta. Di S-Pinjam, gue punya hutang 85 juta. Di 360 Kredi, gue punya hutang 72 juta. Dan yang terakhir di Isi Cash, gue punya hutang 312 juta. Tahu nggak sih, di tahun 2025 ini, banyak sekali orang yang menderita akibat hutang pinjol. Belum lagi soal kasus-kasus yang banyak terjadi di negara Indonesia akibat hutang pinjol. Seperti teroran, ancaman, hinaan, dan intimidasi. Banyak orang yang bundir akibat hutang pinjol. Banyak orang yang rumah tangganya hancur akibat hutang pinjol. Dan banyak orang yang stres akibat hutang pinjol. Pada akhirnya, hidup mereka menderita, ekonomi hancur, dan merasa putus asa. Pilih mana? Antara galbay pinjol atau mengurus utang pinjol? Kalau Anda memilih galbay pinjol, maka resikonya ada 3. Slik OJK, BI Checking, DC Lapangan. Tapi, kalau Anda memilih untuk mengurus utang pinjol, resikonya sangat besar. Seumur hidup Anda akan menderita. Percaya atau tidak? Yuk kita bahas satu persatu. Kalau Anda memilih untuk galbay pinjol, maka resikonya ada 3. Yang pertama, slik OJK. Artinya, nama Anda akan di backlist oleh OJK sebagai nasabah yang tidak sanggup membayar utang pinjol. Suatu saat nanti, di masa depan Anda tidak bisa mendapatkan pinjaman lagi. Yang kedua, soal BI Checking. Menghitung skor kredit Anda. Kalau kredit Anda sudah buruk, maka suatu saat nanti di masa depan Anda tidak bisa mendapatkan kredit lagi. Seperti kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kredit yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga, soal debt collector. Nah, ini nih yang paling susah, ya. Kenapa? Karena 80% masyarakat Indonesia yang galbay di pinjol itu takut sama DC pinjol. Alasannya malu sama tetangga, malu sama kedua orang tua, malu sama teman dan kerabat. Ya, tapi Anda tenang, oke? Nggak usah takut. Menghadapi DC pinjol itu tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Nah, ketika Anda sudah menghadapi DC pinjol, saya ingatkan satu hal. Jangan membuat perjanjian. Kalian harus berkata jujur. Maaf Bapak, saya belum punya uang untuk bayar hutang. Selesai. Kalau DC pinjol itu nanya balik, mau kapan dibayar? Nah, Anda tinggal jawab. Pak, saya belum punya uang buat bayar hutang. Kalau saya punya uang, saya bayar. Kalau belum punya uang, nggak akan saya bayar. Tegas. Ya, jangan membuat perjanjian nanti Juni Pak, Agustus Pak, September Pak. No, jangan lakukan itu. Oke? Nah, kalau Anda memilih untuk mengurus utang pinjol, resikonya sangat tinggi. Kenapa? Karena bisa menghancurkan masa depan Anda. Ya, dengar baik-baik. Selama ini kita punya hutang di pinjol. Terus kita masih mengurus utang pinjol.
Uang dari hasil kerja keras kita, keringat kita itu dihabiskan oleh pinjol. Percaya nggak percaya, pasti akan Anda rasakan. Kenapa? Karena Anda selalu membayar bunga. Jadi, lu kapan suksesnya? Lu pinjem lagi, bayar lagi. Pinjem lagi, bayar lagi. Pinjem lagi, bayar lagi. Kan bodoh. Di sini saya tidak menghina Anda ya. Saya hanya ingin menyelamatkan masa depan Anda. Please, jangan seperti saya waktu dulu. Dulu saya pernah gali lubang tutup lubang. Dan gua pernah jadi orang paling bodoh gara-gara pinjol. Bahkan paling tolol gara-gara pinjol. Pernah bro, ya. Dulu ketika saya pinjol itu, saya bodoh. Gali lubang tutup lubang untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Nah, saya tidak mau kalau Anda seperti itu. Oke? Dan kalau Anda masih memilih untuk mengurus hutang pinjol, yang ada masa depan kalian hancur. Percaya deh. Kenapa kita harus galebay? Alasan yang pertama, untuk menyelamatkan ekonomi kita terlebih dahulu. Yang kedua, mengurangi beban hutang. Percaya atau tidak, orang yang masih mengurus hutang pinjol itu bunganya akan selalu berputar. Berbeda dengan orang yang galebay. Kalau Anda galebay, hutang Anda dan bunga Anda akan di-stop. Ya. Tapi kalau Anda masih mengurus hutang pinjol, pinjam lagi, bayar lagi, pinjam lagi, bayar lagi, bunga Anda akan selalu berputar seumur hidup. Dan rasakanlah penderitaan seumur hidup, membayar bunga, bunga, dan bunga. Dan yang ketiga, kenapa kita harus galbay di pinjol? Supaya kita fokus usaha dulu, fokus kerja dulu, fokus cari uang dulu. Nah, setelah uang terkumpul, kita udah menjadi orang sukses, udah punya uang yang banyak, maka kita wajib membayar hutang kita. Oke? Karena kalian juga pasti setuju lah, ya. Hutang, tetap hutang, wajib untuk kamu bayar kalau kamu sudah mampu. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika seseorang sudah tidak sanggup membayar utang pinjol, dia akan masuk penjara? Jawabannya tidak. Di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara gara-gara dia sudah tidak sanggup membayar hutang. Ya. Nah, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa. Suatu saat nanti, saya yakin kamu bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin.